kabarnya adik-adik semuanya? Walaupun kita masih tetap di rumah dalam ibadah kita, tapi Tuhan Yesus selalu kita diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga sampai hari ini kita tetap bertemu dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik semuanya, mari kita katakan sekali lagi, kita katakan halo, halo, apa kabar? Halo, 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 halo. Halo, apa kabar? Kita jumpa lagi. Shalom. Shalom, 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 shalom. Damai sejahtera, kawanku semua. Senangnya hatiku di hari yang indah bertemu kembali. Sukacita surga yang ada di sini membuatku bahagia. Bermain bersama. Bermain bersama, bernyanyi bersama membuatku bahagia. 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 Ya adik-adik semuanya, kita bernyanyi bersama, bersukacita bersama, sehingga kita selalu bersukacita. Kita akan masuk dalam ibadah sekolah minggu kita adik-adik. Ayo kita persiapkan hati kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sangat baik kepada kita. Adik-adik semuanya, mari kita mempersiapkan hati kita dengan sikap berdoa. Kita katakan, ku bersyukur sebab Kau setia Tuhanku. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Adik-adik semuanya, sekali lagi kita katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur sebab Kau setia. Katakan, ku memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan. tinggikan, Kami agungkan nama-Mu Tuhan. agungkan selama hidupku. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Benar Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu Bapa, bersyukur karena kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu memberkati kami dalam hari-hari kami. Engkau memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Terima kasih Tuhan, karena setiap hari Minggu kami bisa bertemu dalam ibadah sekolah minggu online kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkatilah kami yang ada di rumah kami masing-masing. Berkatilah kami guru-guru sekolah minggu yang mempersembahkan ibadah ini, sehingga kami semua beroleh kebangunan rohani dalam ibadah sekolah minggu ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Adik-adik semuanya masih tetap bersukacita kan? Miss mau undang kita semua bangkit berdiri.
kita mau katakan tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu rahmat-Nya baru setiap hari buat kita. Adik-adik sambil menyanyi, kita sambil menari ya. Dari semua kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita katakan Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Ya, adik-adik semuanya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Friska. Mari kita mendengarkannya. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami telah selesai memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kini saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir pada saat ini agar menolong kami untuk mengerti, memahami firman yang akan disampaikan guru sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 12. Oke, untuk orang tua kami boleh dibantu anak-anaknya untuk membuka Alkitab, dan kami meminta tolong kepada orang tua kami untuk
bersama dengan anaknya membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 2, dan kami mohonkan ketika membaca video ini boleh di stop sebentar. Adik-adik, judul kita minggu ini adalah Paulus di Troas. Minggu lalu juga kita telah membicarakan tentang Paulus, yaitu Paulus di Korintus. Kita melihat perjalanan Paulus di Korintus menghadapi tantangan adik-adik. Tantangan dia apa? Ketika dia berada di Korintus, dia ditolak oleh orang-orang di sana. Lalu selanjutnya Paulus juga melanjutkan perjalanannya, yaitu Paulus di Efesus. Adik-adik, di sana juga dia menghadapi tantangan. Dia dibenci oleh seorang yang bernama Demetrius karena usaha Demetrius menjadi tidak maju gara-gara orang banyak malah menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, sekalipun ada tantangan, kita tahu juga apa yang dialami Paulus. Paulus tidak sendiri. Paulus banyak ditolong oleh orang-orang seiman. Paulus banyak ditolong oleh orang-orang baik yang dikirim oleh Tuhan. Nah, setelah perjalanan itu sampailah Paulus di Troas, yaitu firman kita hari ini. Bagaimana perjalanan Paulus di Troas? Adik-adik, Miss minta kalian tetap duduk mendengarkan firman Tuhan. Miss akan putar videonya, kalian perhatikan videonya bagaimana perjalanan Paulus di Troas. Baik adik-adik, silakan memperhatikan videonya. Kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Oke, adik-adik sudah lihat semua videonya ya? Nah, adik-adik, saat Paulus berada di Troas, dia berbincang-bincang, berbicara dengan orang banyak. Berbicaranya itu sampai tengah malam. Nah, adik-adik, tadi dikatakan di video itu ada, di video dan di firman Tuhan, ada seorang pemuda. Namanya siapa? Eutikus. Coba sebutkan. Ya, Eutikus. Dia memperhatikan apa yang Paulus bicarakan.
Nah, sampai ketika hari sudah mulai malam, akhirnya dia mengantuk adik-adik. Adik-adik, tadi dikatakan dia mengantuk dan terjatuh dari lantai berapa? Dari lantai 3. Coba ya adik-adik, kita aja jatuh naik sepeda rasanya sakit kan? Apalagi yang dialami dengan Eutikus. Dia jatuh dari lantai 3 ke lantai 1. Waduh, apa yang terjadi? Nah, kata orang banyak di sana, orang banyak itu melihat dan tahu bahwa Eutikus sudah mati. Adik-adik, Eutikus mati dan disaksikan oleh orang banyak. Tapi apa yang terjadi? Paulus datang menjumpai Eutikus. Lalu dia memeluknya dan dia bilang sama orang-orang di situ, dia tidak mati, dia hidup. Nah, dan Eutikus hidup dan kembali seperti biasanya. Adik-adik, luar biasa apa yang dilakukan Paulus, luar biasa kuasa yang diberikan Tuhan kepada Paulus. Adik-adik, Paulus dipakai Tuhan sebagai alat untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Terbukti ketika Paulus membangkitkan Eutikus. Paulus juga diberikan kuasa untuk memberitakan Injil dari Tuhan. Kenapa? Itu terjadi sehingga orang banyak yang percaya kepada Allah, Tuhan Yesus. Itulah yang dilakukan Paulus, itulah kuasa yang diberikan Tuhan kepada Paulus. Adik-adik, bukan hanya Paulus saja, kita juga Tuhan berikan kuasa. Kuasa apa? Adik-adik, kalau Paulus tadi membangkitkan orang mati, mungkin saat ini bukan itu yang kita lakukan. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita diberikan kuasa dari Tuhan untuk berdoa. Berdoa apa? Contohnya, ketika adik kita sakit, saudara kita sakit, teman-teman kita sakit, Tuhan berikan kuasa kepada kita untuk mendoakan mereka. Nah, ketika Tuhan berikan kuasa, mari adik-adik doakan. Kalau adik dengar ada om kita sakit, tulang kita sakit, opung atau siapapun yang sakit, adik-adik boleh berdoa buat mereka. Yang kedua, Tuhan juga memberikan kita kuasa untuk menjadi penghibur, menjadi teman bagi orang lain. Contohnya, ketika ada teman kita yang merasa mungkin saat ini dia kehilangan sesuatu atau bukunya hilang. Nah, kita boleh bantu dia untuk meringankan beban dia. Contohnya ketika dia kehilangan buku, ayo kita bantu dia untuk mencari bersama-sama. Nah, adik-adik, bukan hanya Paulus, Miss juga mau kita, Miss dan kalian adik-adik semuanya menunjukkan kuasa yang Tuhan berikan kepada Tuhan melalui diri kita. Yang pertama, kita mendoakan teman kita yang sakit, orang tua kita yang sakit, saudara-saudara kita yang sakit. Yang kedua, kita bisa menjadi penolong, menjadi penghibur buat saudara kita, buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Adik-adik semuanya, Miss percaya ketika kita mau menunjukkan kuasa Tuhan melalui diri kita, Tuhan akan menolong kita. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah Tuhan, ketika kami tahu Engkau memberikan Paulus kuasa, kami juga mau Tuhan pakai untuk kami boleh mendoakan orang-orang di sekeliling kami, untuk kami boleh Tuhan pakai menghibur keluarga kami dan orang-orang yang berada di dekat kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita menutup ibadah kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, Miss punya aktivitas buat kelas tengah dan kelas besar. Ya, kita boleh pakai apa saja yang di rumah. Kalau Miss memakai memakai kalender yang sudah nggak dipakai lagi atau bulan yang lalu yang sudah berlalu. Adik-adik ambil kalender yang udah nggak dipakai atau apapun. Nah, kita bentuk, kalau Miss buat di sini bentuknya persegi panjang. Nah, persegi panjang setelah dibentuk lalu dipotong pakai gunting. Lalu selanjutnya kita ambil, kalau Miss di sini pakai gelas atau cangkir. Nah, Miss buat bulat-bulat sampai sebanyak 6. Setelah Miss bulatin, lalu dipotong pakai gunting. Nah, adik-adik, untuk yang bulat-bulat ini, Miss akan tunjukkan apa isinya ya. Nah, di sini kita mengingat kembali kuasa Yesus yang diberikan kepada murid-muridnya. Yang pertama, yang diberi kuasa yang pertama dari Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Yang terjadi adalah mukjizat. Yang kedua, Yohanes dan Petrus di hadapan Mahkamah Agung. Apa yang boleh kita pelajari dari sini? Berani bersaksi walau dalam hal yang sulit. Yang ketiga, Filipus di Samaria. Apa yang dapat kita pelajari dari sini? Roh Kudus menolong Filipus untuk memberitakan Injil. Untuk yang keempat, Petrus dilepaskan dari penjara. Kita boleh mengambil dari sini, Tuhan pasti menolong dan menyelamatkan kita dari bahaya. Yang kelima, yaitu Paulus di Korintus. Yang terjadi di sana adalah Tuhan hadir melalui saudara seiman untuk menolong kita. Dan yang terakhir, pelajaran kita minggu ini, Paulus di Troas. Nah, Paulus melakukan mukjizat melalui kuasa Allah. Nah, adik-adik, setelah itu kalian tulis, kalau Miss di sini pakai benang jahit. Karena Miss cuma punya benang di rumah, kalau adik-adik punya pita lebih bagus lagi. Nah, pitanya nanti ditempelkan, dikaitkan, sambung menyambung, jadilah seperti ini. Nah, ya, setelah jadi adik-adik boleh gantungkan di kamarnya ya, dan boleh dihias secantik mungkin. Nanti hasilnya boleh dikirim di kelas tengah dan di kelas besar. Nanti Miss tunggu hasilnya ya. Terima kasih. Nah, untuk kelas kecil aktivitasnya adalah ayat hafalan dan kalian nanti boleh peragakan seperti yang dibuat Miss Tiar. Ya, ayat hafalan. Yohanes 1 ayat 12a. Tetapi semua orang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sekali lagi ya, ayat hafalan Yohanes 1 ayat 12a. Tetapi semua orang
yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah.